Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang di sore hari ini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan Tuhan, kehidupan dari Tuhan, dan urapan Allah, kekuatan Roh Kudus, eksosianya Tuhan, otoritasnya, kekuatannya, urapannya, otoritasnya menyertai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena penting kita memiliki eksusianya Tuhan dalam kehidupan ini. Eksusianya Tuhan itu penting, ya, nulisnya eksousia. Nah, jadi sore hari ini saya membawakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Yunani. Demikian firman Allah, kliptis erhete imi inna klepsi ketisi ke apolesi ego elton inna supaya Zoe ehosin mempunyai supaya mempunyai kehidupan. Zoe itu hidup kekal sebenarnya. K perison ehosin. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa tadi pagi atau ibadah minggu saya menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita, yang memberikan kita baruhnya baruh sekalian juga salomnya. Kita sudah tahu apa itu baruh, antara di mana Allah memberkati kita dan kneel down, dan kemudian kita hidup di dalam berkat Allah, tapi satu kata yang seharusnya kita jauhkan yaitu curse. Karena berkat Allah bisa menjadikan kita menjadi kutuk. Sementara Allah dalam berkat para imam ini dikatakan bahwa baruhnya Allah, baruh dari farak, ya, itu harus menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi baruh and shalom, di mana ada perdamaian, ada ketentraman, ada keselamatan, ada kesejahteraan, ada kesehatan, dan juga ada kesempurnaan dari Tuhan. Anda bisa dengarkan di khotbah minggu di hari ini. Puji nama Tuhan. Kemudian saya sudah bacakan firman Allah dalam bahasa Yunaninya, bagaimana sebagai orang percaya kepada Tuhan, Allah menyatakan segala kebaikannya, Allah menyatakan kemurahannya, tetapi ada pencuri, ada setan yang kerjanya itu dikatakan bahwa kleptisis, ya, kleptisis, RHT. Jadi pencuri itu tidak akan datang, ya. I atau dalam nulisnya ketemu epsilon dan kita jadi bacanya E. Jadi bacanya I, ya. Jadi ini ina klepsi. Jadi pencuri itu tidak datang terkecuali dia mau mencuri, isi membunuh, dan apolesi dia mau membinasakan, menghancurkan dan membinasakan. Tetapi dikatakan di sini ego Hilton, saya datang supaya Zoin
Erhomen, mereka mempunyai sebuah kehidupan yang kekal, kei perison, hosin, dan mereka mempunyainya di dalam kelimpahan. Di saat ini saya hanya menerangkan tentang zoinya Allah, ya. Jadi hidup sebagaimana hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup sebagaimana hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun kita hidup dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh dialihkan iman kita kepada yang lain, karena Tuhan tetap mau menolong kita, membela kita di dalam kehidupan bios kita. Bios kita itu adalah, bios itu artinya kalau boleh saya katakan duration of time, jadi masalah waktu. Jadi setiap manusia yang hidup pasti ada waktunya, itu bios. Atau juga dia memiliki apa yang dikatakan di dalam kehidupan live atau mata pencaharian yang terus dikatakan, atau bioskop yang bisa kita lihat ini. Inilah bios kita, inilah kehidupan kita yang saat ini. Walaupun bios itu sebenarnya juga kehidupan, ya, tapi saya mau katakan kehidupan yang bagaimana, kehidupan yang dapat kita lihat sekarang ini, atau kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Perhatikan aja burung di udara, burung pipit itu yang tidak menuai, tetapi dipelihara oleh yang tidak menabur, tetapi atau tidak menyimpan dalam lumbung bekal-bekalnya, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Ataupun bunga bakung yang ada di padang, lalu yang hari ini ada, besok akan di bumi hanguskan. Kalau kita kan nggak hari ini ada, kalau kita memiliki zonya Allah, kita berada di dalam kekalannya Allah. Nah, jadi itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Tuhan, dia tidak mengatakan soal biosmu, walaupun biosmu diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan lahiriah kita ini dibutuhkan diperhatikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau mengarahkan kita sebenarnya. Kalaupun kita hidup dalam dunia ini, hidup tetap punya arah, hidup punya tujuan. Jadi kalau Zoe, ya, itu adalah hidup yang memiliki dasar, ya. Jadi kehidupan yang memiliki dasar, dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, ketika kita punya biosnya Allah, berarti moral kita, kehendak kita itu sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi mau saya dengan simpulkan begini, bahwa ketika kita hidup mau mengarah kepada biosnya, joy-nya Allah, kita harus memiliki namanya ketaatan. Ada banyak orang, ya, taat hanya sementara. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah tanpa mempertanyakan apa yang diperintahkan Allah itu, karena perintah Allah itu selalu mendatangkan kebaikan. Satu contoh, ketika Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mereka dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan. Mereka harus mentaati janji pernikahan mereka. Mereka harus mentaati apa yang dikatakan oleh firman Allah, taat kepada firman Allah, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada kita. Dan kita tidak kehilangan bios kita tidak kehilangan juga zoe kita. Jadi taat itu penting. Karena kalau kita tidak taat, maka kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki atau tidak masuk dalam kehendak Allah. Lalu yang kedua, yang mau saya katakan, ketika kita taat, kita juga harus setia. Banyak orang taat, saya sudah katakan tadi, ada banyak orang taat sementara. Pernikahan itu
dibentuk oleh Allah, itu makanya mereka akan menjadi satu sampai pada titik darah penghabisan atau sampai kematian menjemput mereka. Jadi kehidupan ini adalah kehidupan yang saling menghargai, makanya sakit, susah, senang, gembira, bahagia, menderita, orang-orang yang disatukan oleh Allah, diberkati oleh Allah, tidak ada alasan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau saya memberkati orang-orang, ya, ini selalu saya katakan kepada mereka untuk setia, karena kadang-kala cinta manusia itu bisa berubah, tetapi kalau kita diikat oleh cinta kasih Allah, maka kita akan terus bisa bertahan walaupun mungkin ada masalah dalam kehidupan, dan pastilah ada masalah. Nah, tetapi bagaimana kita orang-orang yang di dalam Tuhan menyikapinya, lalu memperkatakannya kepada atau menyampaikan segala keluh kesah kita ketika permasalahan datang kepada Tuhan. Dan saya tidak terbiasa menyampaikan permasalahan saya, apalagi masalah rumah tangga saya, kepada orang. Tidak pernah. Saya akan senantiasa membawanya ke dalam tangan Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan akan menolong. Nah, jadi kalau saya memberkati orang yang mau menikah, saya selalu bertanya kepada mereka, apakah ada rencanamu untuk tidak setia kepada? Oh, nggak ada. Nah, karena saya bilang kalau ada rencanamu, lebih baik kamu nggak usah menikah hari ini. Anda coba saya tunjukkan ini satu hal, ya. Ini ya. Jadi Anda boleh tangan begini, ya, begini. Ya. Lalu arahkan semuanya, ya. Kemudian Anda bisa, ini harus rata, ya, harus rata jari tengah. Jadi Anda bisa mencoba menggoyangkan jari kelingking, ibu jari atau jari telunjuk. Tapi saya mau katakan, coba goyang jari manis Anda, ya. Saya tidak bisa menggoyangnya. Dan saya sudah melakukan eksperimen kepada banyak orang, dan mereka tidak ada yang bisa menggoyahkan. Makanya, mengapa cincin pernikahan itu ada di sini? Mungkin kita tidak tahu mengapa ada di sini. Kenapa tidak di jempol saja? Kenapa nggak di jari telunjuk saja? Kenapa nggak di kelingking saja? Kenapa nggak di jari tengah saja? Mengapa harus di jari manis? Dan itulah alasannya, kalau cinta kita sekali untuk selama-lamanya, terkecuali maut memisahkan kita. Jadi pentingnya disitulah kesetiaan itu. Karena ketika kita setia, maka Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan kata kita, dan kita tidak akan kehilangan zoe-nya Tuhan. Ketika kita memiliki zoe-nya Tuhan, nanti perisolnya yang Tuhan berikan, perisolnya Tuhan itu Tuhan akan berikan, atau perisolnya Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita taat, ketika kita setia, dan kemudian yang terakhir adalah melakukan firman Allah. Satu kali saya mengalami masalah, ya, sakit yang hampir katakan ya tidak bisa bangkit, gitu ya, yang rasa-rasanya ini ajal mau datang. Lalu kemudian di dalam, saya kan sudah katakan kepada istri saya, kalau saya tidak bisa, apalagi baru mungkin Anda bisa membawa saya, tapi kalau saya mencoba untuk terus menyatakan iman saya kepada Tuhan, mempercayai Allah, mempercayai pemeliharaan Allah. Hingga di tengah saat seperti itu, saya menitipkan pesan kepada istri saya, karena ada alasan mengapa saya menitip pesan ini. Karena ada banyak orang-orang, pria wanita yang ego, yang mengatakan ketika kalau saya mati duluan dalam usia yang katakan ya 50-an, berapalah 40-an, 50-an, lalu istri saya menikah lagi, maka saya akan datang sebagai hantu mengganggu mereka. Dan enak sekali dia mengatakan, halo, ini ya kebetulan yang ini juga sudah almarhum, ya. Tapi saya nggak pernah tanya istrinya apakah dia datang.
Tapi ini ada yang belum ya. Lalu ya, ini yang pria, yang laki-laki bilang begini. Yang wanita bilang begini. Kalau saya duluan mati dari suami saya, maka saya akan datang kepada setiap malam saya akan datang akan mencekiki dia. Enggak saya buat mati dia. Ya, dia hanya saya takut-takuti sampai nggak bisa bernafas. Kok enak saja dia tiba-tiba tidak bersama suami saya. Padahal sudah lewat batasnya, dia sudah meninggal ya. Kalau suaminya menikah lagi, makanya Tuhan ya tidak masalah. Tapi kalau Anda menikah masih istri Anda hidup, apapun alasannya, Alkitab katakan itu berzina. Nah, malam itu saya titip pesan sama istri saya. Walaupun jauh di lubuk hati saya, Tuhan, saya masih ingin hidup ya. 120 tahun. Terlalu lama, bro. Ya, jadi istri saya satu kali bilang begini sama saya. Pak, kalau saya meninggal dunia duluan, Papa kawin lagi enggak? Saya bilang begini, saya ini adalah pelaku firman Allah. Jadi kalau Tuhan katakan apa yang tidak dilarang oleh firman Allah, kalau memang itu tidak dilarang oleh Tuhan, mengapa tidak? Ya sama saja itu namanya menikah. Makanya saya bilang jangan pikirkan yang begitu, pikirkan saja bahwa kita hidup bersama sampai tua, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek gitu loh. Cintaku, kasihku hanya kepadamu ya. Jadi jangan pikirkan yang lain-lain. Jadi saya ini adalah pelaku firman Allah. Jadi pelaku firman Allah. Jadi jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Anak saya satu kali di tengah-tengah mereka, saya janjikan pada mereka untuk pergi ke mall ya sepuas mereka lah ya. Karena pada hari-hari tertentu, karena pada waktu itu saya lagi sibuk dalam pelayanan, jadi ada hari-hari tertentu untuk kepada mereka, karena juga mereka pernah protes ya. Tetapi saya katakan ya begitulah kalau kita berada di dalam satu buah organisasi apapun, tapi mari kita lakukan, karena kita nanti Anda besok menjadi pemimpin juga akan demikian. Nah kemudian pas kami mau berangkat, ada jemaat yang minta dikonseling, minta apa? Anak saya itu udah gelisah, marah-marah, suruh usir dia, mereka usir aja itu. Ini kan udah waktunya jam. Anak-anak saya protes. Tetapi udah saya tenang aja kayak gitu. Terus mereka ambil gitarnya, ukulelenya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, bukan lagi kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Ya, bukan itu. Kau yang berjanji, kau yang Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya marah kepada anak saya karena saya katakan, ini kan bukan Bapak yang mau mengingkari, tapi Bapak itu pekerjaannya seperti ini. Dia melayani orang, itu lebih utama daripada kesenangan kita. Nah, jadi ayo dong berangkat lah. Saya katakan kalau berangkat sekarang, kalau pas kita di sana tutup dan Anda tidak bermain, itu bukan urusan saya. Yang jelas saya sudah ajak Anda. Tapi kalau Anda mau meluangkan waktu sedikit, besok saya akan bawa sampai sepuasnya. Terserah ya. Nah pada akhirnya mereka berkata ya sudah besok. Nah setelah pulang dari sana dari mall, saya nggak pernah lupakan itu, karena pada waktu itu saya bilang saya sudah bayar janji saya, karena saya memang melihat banyak orang berjanji dia mengingkari, dan banyak orang juga janji pernikahannya juga diingkari. Ini kadangkala memangnya Tuhan itu nggak tahu apa-apa kah? Memangnya Tuhan itu bodoh kah?
Jadi kalau kita berjanji, jangan kita ingkari, ya kita lakukan. Ada banyak orang kecewa karena kita suka berjanji. Oh, kalau saya sudah dijanji mobil, sudah. Tapi saya itu, ya sudahlah. Kalau sudah berkat saya akan datang, kalau tidak berkat saya nggak akan datang. Walaupun suaranya sudah sampai ke langit ketujuh. Sampai apa, tidak pernah dapat, ya. Tapi saya mecu-mecu aja itu, ya, senang-senang aja. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong. Jadi ketika engkau dijanjikan nggak dikasih, tapi jangan sakit hati. Tetaplah berdoa, tetaplah minta kepada Bapa di surga. Dia tahu dan Dia bisa beri yang terbaik. Dan saya sudah terima itu. Dan juga saya mau katakan kepada kita, supaya ketika kita taat, kita melakukan melakukan dengan setia apa yang kita lakukan dengan setia, yaitu firman Allah. Dan sebagaimana kita tahu bagaimana Salomo dengan segala kemewahannya, dengan segala kekayaannya, yang tadi pagi saya katakan berkat yang Tuhan berikan itu barutnya Tuhan berubah menjadi kutuk. Dia sudah diberkati, lupa kneel down, lupa terus memuji Allah, lupa terus merendahkan hati di hadapan Allah, dan pada akhirnya kutuklah yang dia terima. Dan dari semua hal sebenarnya dia tahu apa yang harus dikerjakan yang terbaik. Kalau Anda baca dalam Pengkhotbah 12, maka ayat 13-14 itu akan Anda temukan dari ayat 1 sampai ayat pasal-pasal berikutnya itu bagaimana dia mengatakan bahwa semua meaningless. Jadi semua sia-sia, mengejar kekayaan sia-sia, mengejar hikmat sia-sia, mengejar kekayaan sia-sia, mengejar education sia-sia, belajar banyak sia-sia. Ya, bukan berarti kita tidak perlu belajar, bukan. Tapi dikatakan sia-sia. Tapi inti dari semua itu adalah takutlah akan Tuhan dan lakukan firman Allah. Itu dia sampai menyimpang karena kekayaannya begitu, 1000 istri, 300 gundik, 700 istri. Itu orang-orang pilihan semua itu. Tadi pagi saya bilang baruknya Tuhan jangan berubah menjadi kutuk, tapi biar baruknya Tuhan itu menjadi baruk dan salom. Makanya diakhiri dengan kata salom di situ. Sehingga apa yang dilakukan, perdamaian dengan Dia, ketentraman yang kita nikmati, keselamatan yang kita nikmati, kesejahteraan yang kita nikmati dari Tuhan, kesehatan yang kita nikmati, kesempurnaan yang dari Tuhan, kita bisa terus berikan yang terbaik dari hidup ini untuk Tuhan. Diberkati bukan untuk menyakiti Allah. Di sini juga biosnya kadangkala biosnya kita ini, kehidupan lahiriah kita ini bisa saja menyakiti hati Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mau pencuri kalau datang hanya untuk mencuri, membunuh. Dikatakan tadi bahwa pencuri klipsi, tisi, dan juga tisi 10 apolesi. Jadi apolesi membinasakan, tisi itu membunuh, ya, tisi itu membunuh. Jadi bahwa dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan kehidupan. Saya tidak akan panjang di sini, tapi nanti kita akan sambung besok pagi. Kita akan sambung tentang perisonnya Tuhan atau perison, ya, periso atau perison. Perison itu sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Ya, jadi kalau di situ Tuhan akan memberikan kita kehidupan, kita menikmati segala berkat. Masihkah ingat kita apa setiap minggu kita menerima harisnya Tuhan, menerima agapinya Tuhan, menerima koinonia Tuhan, yaitu persahabatan, hubungan yang erat. Yang sering saya katakan di sini adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita menerima kasih karunia,
kebaikan, kemerdekaan. Wah, macam-macam lah Tuhan berikan pada kita. Lalu kita membalas dengan apa? Selain membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Makanya tiap minggu kita diberkati demikian. Tapi tahukah kita berkat yang Tuhan berikan itu apakah itu hanya sekedar atau berkat bagi orang Israel? Saya sudah pernah membawakan, berarti sudah dalam bahasa Indonesia, terus bahasa Ibrani, lalu kemudian bahasa Yunaninya. Lengkap sudah. Jadi di dalam itu Anda bisa membandingkan apa kelebihan di dalam bahasa Yunani, apa kelebihan di dalam bahasa asalnya, ya, bahasa aslinya. Jadi ketika kita mengerti, kalau namanya penterjemahan itu kan kadangkala ya menuju kepada apa yang seharusnya kita arahkan. Jadi tetapi tanpa membahas banyak hal, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dengan kata Shalom ini, apa kata Tuhan dengan kata Baruk ini, supaya Baruknya Tuhan tidak berubah menjadi kutu, tapi menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi biar kita menikmati zoinya Tuhan dan kita hidup sebagaimana ya Tuhan hidup, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu hidup kekalnya. Jadi hidup kekalnya ini, sekalipun kita ada di dalam dunia ini, bios kita mengalami kehidupan, kita harus cari makan, kita harus dipisahkan dengan waktu. Mungkin ada yang 50 tahun, 30, 20 atau 100 tahun, 120 tahun seperti saya nanti. Jadi kalau saya minta usia itu biasanya ketawa saya. Kenapa? Saya ingat saja itu Musa gitu. 120 tahun, tapi tetap kuat, masih cakap untuk melayani Tuhan, masih semangat dalam perjalanan kehidupan. Ada masih bisa naik ke Gunung Nebo untuk melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun dia tidak bisa masuk ke sana, tetapi dia masih bisa melihat. Ya, di situ Tuhan berurusan dengan dia, dan Tuhan memanggil dia di situ. Jadi indah, sukacita. Saya sering katakan kepada keluarga, kalau ketika kita saya meninggal itu kan ada ya, pastilah ada ya, lagi berapi-api menyampaikan firman Allah. Tuhan katakan, Simon sudah putus. Itu kejutan yang luar biasa itu. Dan percayalah kepada Yesus dan jangan pernah ingkari Dia, dan taatlah, setialah, dan cintai firman Allah dalam hidupmu. Tiba-tiba pluk. Ya, Tuhan memberkati 120 tahun. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan. Ini firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Pagi besok saya akan membawakan tentang kita mengalami historinya Tuhan, juga mengalami perisodnya Tuhan atau perisonya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati pemerintah kami, berkati gereja-Mu, berkati masyarakat kami, berkati lingkungan kami, tetangga kami, samping kiri, keluarga kami, dengan baraknya Tuhan, dengan salomnya Tuhan, dengan kesetnya Tuhan, dengan harisnya Tuhan, dengan gabinya Tuhan, dengan koinonnya Tuhan, dan eksosiamu yang mengalir dalam umat-Mu Tuhan. Terima kasih, karena akan tahu eksosianya Tuhan akan terus mengalir, karena itulah kami mempunyai hak hukum untuk menerima, mempunyai hak untuk menerima segala janji-janjian, dan punya otoritas, punya kuasa, punya kekuatan. Wow, luar biasa Tuhan kami. Ketika Tuhan memberikan kehidupannya, zoinya juga diberikannya kepada kami. Terima kasih sekalipun kami masih hidup dalam dunia ini, tetapi arah kami akan terus mengarah kepada Dia. Kami akan terus bersama dengan Dia. Tuhan menyertai kami, kata firman Allah, sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi yang sakit Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan, tolong mereka yang mau cari pekerjaan,
Tuhan buka jalan bagi mereka dan memberikan apa yang menjadi kegemaran mereka, kesukaan mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan, dan yang mengalami transformasi, Tuhan menolong mereka, Tuhan datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada dalam nama Tuhan Yesus. Mereka orang-orang muda, Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, juga ada orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis yang memberikan dampak yang sangat luar biasa, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, juga Ayub yang memberikan dampak yang begitu luar biasa di mana mereka hidup pada waktu itu. Dan kami juga orang-orang yang bergerak dalam bidang spiritual, mereka bukan hanya bisa ngomong tapi menjadi pelaku, karena ada banyak orang hanya bisa ngomong tetapi tidak melakukan. Mereka mengatakan kudus-kudus, mereka saja sebenarnya tidak kudus. Mereka mengatakan jauhi kebatilan, tetapi mereka juga melakukan kebatilan dan lain sebagainya. Tapi firman mengajak kami agar kami memiliki hidup bios kami yang kelihatan ini, tetapi Tuhan mengarahkan kami, memberikan ke kami kehidupan yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara, dan berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Ingat ya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Itulah sebabnya pentingnya kita berhubungan akrab dengan Tuhan. Koinonia kita begitu luar biasa, ya, sehingga kita bisa mengalami persahabatan yang luar biasa dengan Tuhan, mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau malam hari ini kita mau tidur, jangan lupa kita baca firman Allah, berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Walaupun ini sudah agak sore, tapi saya berharap masih bisa di hari ini keluar. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Bagi Anda pengedar dan pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, cinta Yesus sangat dalam kepadamu. Tuhan ingin mengubah dan memakai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mau memakai hidupmu. Serahkan hidup kepada Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman.